Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ahli Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI. Pak Hermawan, ini kalau kita mendengarkan berita gitu atau melihat berita di beberapa negara misalkan mereka mengkhawatirkan adanya gelombang kedua dari pandemi ini. Artinya gelombang pertama mereka sudah selesai. Bagaimana dengan Indonesia? Kita masih berselancar di atas gelombang pertama, jadi berbicara gelombang kedua, gelombang tiga masih jauh. Mudah-mudahan gelombang pertama ini kita tidak terhempas dan karam. Itu ya? Oke, gelombang pertama saja belum selesai. Padahal ini sudah berapa bulan sebetulnya kalau kita hitung dari Maret misalkan. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Sudah 5 bulan sebetulnya. Kita belum selesai gelombang pertama. Rupanya kita ada di dalam samudra yang cukup luas dengan panjang gelombang yang luar biasa, tapi pantainya masih jauh. Karena memang laju penanganan kita ini belum melewati puncak kasusnya. Jadi transmisi di kita ini kalau kita ibaratkan kurva yang seperti lonceng itu, kita masih pada lembah yang menanjak. Dan ini cukup panjang juga lembah ini kita. Artinya gini, kalau kita bicara soal lembah yang panjang ini pantai yang panjang dari pandemi ini sebetulnya kan bergantung pada bagaimana perahu atau kecepatan penangannya seperti itu. Dan menurut amatan Anda ini sebetulnya jauh dari kecepatan yang memadai untuk lebih sampai di tujuan. Karena para ABK dan juga nahkoda di atas perahu ini belum menentukan di mana kita harus menepi dan bersandar. Artinya boleh nggak kalau saya katakan sebetulnya dengan kecepatan yang lambat itu, dengan situasi yang masih terjadi penambahan yang begitu banyak, sebetulnya kita nggak tahu juga sebetulnya tujuan atau pantai dari pandemi gelombang pertama ini akan ada di mana. Begitu nggak kira-kira? Bisa dikatakan demikian. Kita belum tahu arah kita mau kemana. Jadi kita belum memiliki arah kebijakan dalam penanganan COVID ini. Sebelumnya PSBB. PSBB itu the one and the only, jadi policy option yang kita harapkan. Bahkan kalau flashback sekitar awal yang lalu, 4 bulan yang lalu, para pakar di bidang kesehatan, hampir semua organisasi profesi itu setuju dan merekomendasikan adanya karantina wilayah. Karantina wilayah. Terminologi yang ada di dalam Undang-Undang Karantina nomor 6 tahun 2018. Pada akhirnya pemerintah memilihnya PSBB. 1 dari 4 opsi, karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah, PSBB. PSBB yang dipilih, it's okay. Dan meskipun sebetulnya pakar-pakar kesehatan menyebutkan harusnya karantina wilayah. Tetapi itu tidak masalah, karena sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan itu 28 hari setelah COVID pertama kali ada. Tanggal 31 Maret baru keluar PSBB, PP 21, dan implementasi 2 minggu kemudian di DKI 13 April dimulai. Jadi 13 April dimulai, dalam 2 minggu kasus masih naik tapi mulai ada pelambatan. Masuk PSBB periode kedua terjadi. Mulai pelambatan, periode ketiga udah ada bukti yang menyeluruh di DKI. Tetapi harusnya di closing pada keempat, malah langsung pada 5 Juli PSBB transisi. Terlalu gegabah. Terlalu gegabah. Ini kalau kita bicara soal strategi, ini strategi yang kurang tepat sebetulnya. Betul sekali. Kurang bersabar. Kurang bersabar. Ini semacam pertandingan juga. Iya, memang ini adalah kita memang bertanding lawan COVID-19 ya. Artinya gini Pak Hermawan, sebetulnya kemampuan Pemprov DKI dan juga aparat penegak hukum dalam upaya untuk menerapkan protokol kesehatan, kalau tadi soal arah kebijakan kita nggak punya, kebijakan kita punya, tapi arahnya nggak ada, itu satu ya. Tapi yang kedua adalah soal sanksi untuk mendisiplinkan warga. Sebetulnya kan banyak tuh masuk-masuk berita itu ada orang yang tidak pakai masker diberikan sanksi. Suruh membayar atau kalau nggak mau membayar dia disuruh ada sanksi sosial hukuman sosial ya, ada suruh membersihkan dan segala macam. Apakah ini efektif sebetulnya? Ya, memang spesifik lokal need specific approach ya. Akan berbeda karakteristik tentu di ibu kota, di daerah dan lain-lain. Jadi memang wilayah ini terkait dengan sanksi pasti berbeda-beda. Tetapi yang namanya sanksi harus ada kriteria, harus ada normnya, harus ada aturannya. Pertanyaannya, aturannya, kebijakannya ada atau tidak? Kalau hanya berupa himbauan, appeal gitu ya, kemudian berharap orang nurut disiplin, kalau tidak nurut kena sanksi, itu tidak fair. Himbauan mestinya tidak ada sanksi ya? Tidak ada sanksi. Tapi kalau sifatnya ada peraturannya, ada memang yang ditegakkan seperti PSBB, anggaplah seperti itu. PSBB ini dijalankan optimal. Orang yang melanggar PSBB kena sanksi, itu baru fair. Dan artinya kita sulit
mengharapkan sebuah kedisiplinan dari sebuah himbauan. Karena masyarakat kita ini cukup beragam dan variatif dari latar pendidikan, latar ekonomi dan budaya, dan inilah yang membuat kita itu betul-betul agak sulit kalau kita standardize tanpa ada regulasi atau kebijakan. Kalau tingkat ini taruhlah kita memang mendorong pemerintah untuk lebih bukan lebih kreatif, mungkin lebih tegas dalam hal ini ya. Tapi di sisi lain, dari sisi masyarakat, sebetulnya tingkat kedisiplinan masyarakat bisa terukur nggak? Dalam hal pandemi ini sebetulnya apakah masyarakat itu cukup disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan atau sebetulnya masih jauh dari harapan? Artinya gini, kalau ada kenormalan baru, segala aktivitas masyarakat dibuka, sementara tingkat disiplin masyarakat itu masih jauh, ini kan potensinya luar biasa sekali menjadi bencana sebetulnya. Begitu nggak? Iya, jadi Bung Rudi, kalau kita lihat dalam ilmu perilaku ya, ada pengetahuan, ada pemahaman, ada kepercayaan, ada kemudian perilaku, ada perubahan budaya. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya masyarakat kita itu sudah tahu tahapannya. Sebagian besar paham. Tetapi sebagian besar yang tadinya percaya, udah mulai tidak percaya. Nah, ini yang menyangkut perilaku publik, tapi juga ada perilaku kebijakan tadi. Jadi ada orang, hampir semua warga negara Indonesia tahu betapa besar risiko, dampak, kemudian mekanisme penularan. Ada yang sebagian besar paham, tetapi percaya atau tidak, ini yang bergeser di sini. Kalau saja semua orang percaya, pasti mereka melakukan. Doing, must do. Nah, kemudian baru ada kemungkinan perubahan, behavioral change, perubahan perilaku atau perubahan budaya. Tapi kuncinya pada kepercayaan, trust. Nah, makin ke sini dengan 5 bulan, orang menganggap sebagian lagi ya, yang dulunya mereka paham, menganggap lagi virus ini hoax rupanya. Misalnya ya, ada yang sampai sebegitunya. Bahkan, pemerintah saja sudah, kita percaya pemerintah aja deh. Pemerintah udah melonggarkan. Ini dia, ini artinya sebetulnya ketika melonggarkan, kalau kita bicara soal trust, ini kan ada trust publik terhadap pemerintah. Bahwa ketika pemerintah melakukan ini, kita percaya bahwa pandemi ini akan terkendali atau sudah terkendali. Dan itu adalah, boleh saya katakan ini kepercayaan yang kurang tepat. Dengan situasi sekarang ya. Iya, ini kepercayaan yang satir ya sifat. Jadi kepercayaan yang pada akhirnya, wah pemerintahnya aja begini kok, ya udahlah. Nah, jadi ada sekelompok orang yang sadar, disiplin ya, terutama mereka dengan pendidikan yang cukup baik, bahkan ekonomi yang cukup baik, yang betul-betul paham tentang kasus ini. Mereka tidak hanya melihat TV Indonesia, tetapi juga membaca dunia, bagaimana dunia semua negara bertarung melawan COVID. Tetapi mereka menemukan ada perbedaan antara Indonesia dengan negara lain. Maka mereka sadar hidup di Indonesia dan akhirnya ya sudahlah, kita percaya sama Indonesia saja. Pemerintah kita, begitu dibuka semua aktivitas, mereka pun ikut. Boleh saya simpulkan bahwa Anda sebetulnya masih mendorong saat ini tidak kenormalan baru, tapi PSBB diperketat. PSBB pada bentuk aslinya. Jadi bukan PSBB yang diperketat atau PSBB yang diperlonggar. PSBB itu adalah bentuk intervensi longgar sejak awal. Dan itu yang seharusnya tidak dilakukan. Tidak perlu dilonggarkan, artinya tetap dioptimalkan saja. PSBB ya diselenggarakan sesuai dengan kebijakan PSBB. Nah, jadi kalau itu diterapkan, maka kita pikir adalah itu cara terbaik. Karena kita tidak memiliki, kita juga tidak mungkin mendorong kembali kita pada pilihan karantina wilayah, karena memang kita udah bulan kelima, sudah terlampau banyak pengorbanan kita dari aspek sosial dan ekonomi. Kalau kita menambah beban ini, masyarakat juga payah, pemerintah juga akan bebannya bertambah. Jadi disinilah kita ingin bijak sebenarnya melihat pada sisi kesehatan dan ekonomi. Harus ada daya tahan memang menghadapi COVID, tidak hanya daya tahan fisik atau tubuh kita, juga daya tahan ekonomi. Nah, untuk itulah kita sangat memaklumi adanya segmen prioritas dalam aktivitas publik, tetapi bukan membuka semua aktivitas sehingga uncontrolled jadinya. Dan penerapan misalkan orang yang bekerja di perusahaan juga, itu kan ada peraturan pemerintahnya yang harusnya hanya sekitar 50% kalau saya tidak salah. Dengan shifting dan segala macam itu juga harus diterapkan. Di perkantoran itu ada orang, ada ruang, ada barang. Kita masih fokus pada orang, tetapi tata ruangan kan jangan lupa Bung Rudi, ada potensial aerosol transmission berdasarkan new announcement dari WHO. Dan ini juga harus dikontrol, berarti tata udara, ventilasi, kesehatan, suhu, pencahayaan, alur, workplace dan lain-lain itu harus ditata. Pertanyaan itu sudah dilakukan atau belum? Baik, Pak Hermawan, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Morning Talks. Terima kasih Bung Rudi.